Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ramadhani Fauzia, Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya, semester 4, kelas pekerja eksekutif. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang ruang lingkup psikologi pendidikan dan juga peran psikologi pendidikan. Apa saja itu? Yuk simak setelah ini. Oke teman-teman, sebelum kita membahas pada materi inti, alangkah baiknya untuk kita mereview apa sih psikologi itu. Nah, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku dan proses mental yang berfokus pada bagaimana manusia itu berpikir, merasa, dan berperilaku dalam berbagai situasi. Sedangkan psikologi pendidikan adalah cabang psikologi yang mempelajari bagaimana individu belajar dan bagaimana proses pengajaran yang ditingkatkan. Psikologi pendidikan pada dasarnya adalah disiplin psikologi yang menyelidiki masalah-masalah psikologis yang terjadi pada dunia pendidikan. Sehingga dari penyelidikan masalah-masalah tersebut membuahkan hasil, yakni rumusan, bentuk konsep, teori, bahkan metode yang dapat diterapkan pada proses belajar, proses mengajar belajar. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa setiap pendidik sangat diharapkan untuk menguasai pengetahuan psikologi pendidikan yang memadai agar dapat menunjangnya proses belajar mengajar pada peserta didik. Selain itu, psikologi pendidikan adalah ilmu yang memusatkan perhatiannya pada penemuan dan aplikasi prinsip-prinsip dan teknik-teknik psikologi ke dalam pendidikan. Maka, ruang lingkup tersebut meliputi topik-topik psikologi yang erat hubungannya dengan pendidikan. Menurut Crow and Crow mengemukakan psikologi pendidikan sebagai ilmu terapan berusaha untuk menerangkan masalah belajar menurut prinsip-prinsip dan fakta mengenai tingkah laku manusia yang telah ditentukan secara ilmiah, sehingga dapat dihasilkan bahwa ruang lingkup psikologi pendidikan adalah sebagai berikut. Pertama, sampai sejauh mana faktor-faktor pembawaan dan lingkungan berpengaruh terhadap proses belajar. Yang kedua, sifat-sifat dan proses belajar. Yang ketiga, hubungan antara tingkat kematangan dengan kesiapan belajar. Yang keempat, signifikasi pendidikan terhadap perbedaan-perbedaan individual dalam kecepatan dan keterbatasan belajar. Yang kelima, inner change, yaitu perubahan-perubahan jiwa yang terjadi selama dalam belajar. Yang keenam adalah hubungan antara prosedur-prosedur mengajar dengan hasil belajarnya. Yang ketujuh, teknik-teknik yang sangat efektif bagi penilaian kemajuan dalam belajar. Yang kedelapan, pengaruh atau akibat relatif dari pendidikan formal dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman belajar yang insidental dan informal terhadap suatu individu. Yang kesembilan adalah nilai atau manfaat sikap ilmiah terhadap pendidikan bagi personil sekolah. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah akibat atau pengaruh psikologis yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi psikologi pada siswa. Ada pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Samuel Smith. Di antaranya ada 16 ruang lingkup pendidikan psikologi pendidikan. Yang pertama adalah pengetahuan tentang psikologi pendidikan. Yang kedua adalah hereditas atau karakteristik sejak lahir. Yang ketiga adalah lingkungan bersifat fisik. Yang keempat adalah perkembangan siswa. Yang kelima adalah proses tingkah laku. Keenam adalah hakikat dan ruang lingkup belajar. Yang ketujuh adalah faktor yang mempengaruhi belajar.
Yang ke-8 adalah hukum dan teori belajar. Yang ke-9 adalah pengukuran, yakni prinsip dasar dan batasan pengukuran. Yang ke-10 adalah transfer belajar, meliputi mata pelajaran. Yang ke-11 adalah sudut pandang praktis mengenai pengukuran. Yang ke-12 adalah ilmu statistik dasar. Yang ke-13 adalah kesehatan rohani. Yang ke-14 adalah pendidikan membentuk watak. Yang ke-15 adalah pengetahuan psikologi tentang mata pelajaran sekolah menengah. Dan yang terakhir, yang ke-16 adalah pengetahuan psikologi tentang mata pelajaran sekolah dasar. Eliot menyatakan bahwa psikologi pendidikan membahas masalah tentang psikologi belajar dan pembelajaran berdasarkan fokus atau ruang lingkup pendidikan. Ini termasuk upaya untuk mendeskripsikan, mengetahui, meningkatkan kualitas belajar pada pembelajaran tersebut. Tak hanya itu, Glover dan Roning pun menyatakan bahwa ruang lingkup psikologi pendidikan mencakup topik tentang perkembangan manusia, perbedaan individual, pengukuran pendidikan, belajar dan motivasi belajar, serta persoalan belajar pada pembelajaran. Lalu, apa ya peranan psikologi pendidikan itu? Yuk, kita pelajari lebih lanjut lagi. Psikologi pendidikan berperan dalam meningkatkan perkembangan pengetahuan anak. Seorang anak dapat mengoptimalkan pengetahuannya, dapat mengoptimalkan potensinya apabila mendapatkan dukungan yang baik dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, pendidikan dan orang tua perlu memiliki pemahaman yang memadai dalam membimbing serta mendukung anak. Guru sebagai pendidik memegang peranan penting. Nah, dalam hal ini, psikologi pendidikan membantu guru dalam menerapkan metode pengajarannya yang efektif, serta membekali mereka dengan pengetahuan untuk mengamati dan mendukung perkembangan potensi atau bakat yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Psikologi berperan penting dalam pengembangan teori serta praktek pendidikan, termasuk dalam perencanaan, sistem pembelajaran, dan sistem penilaian. Oleh karena itu, psikologi pendidikan dapat dipahami sebagai cabang ilmu psikologi secara khusus meneliti perilaku individu dalam lingkungan pendidikan. Nah, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi berbagai fakta, generalisasi, serta teori psikologi yang berkaitan dengan pendidikan yang diperoleh melalui metode ilmiah tertentu guna meningkatkan efektivitas pada proses pembelajaran. Psikologi pendidikan memberi dasar kerja bagi proses pendidikan serta pengkajian dalam mengembangkan potensi peserta didik. Peserta didik dalam implementasi pendidikan mendapat tempat secara benar. Mengapa seperti itu? Karena disinilah peserta didik dihargai, apapun itu, baik itu dari aspek latar belakang, potensi, harga diri, dorongan untuk percaya diri, kemandirian. Bahkan peserta didik juga diajarin bagaimana bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. Ini memberi kontribusi terhadap pengembangan orang tua. Sekian penjelasan ruang lingkup psikologi pendidikan dan peranan psikologi pendidikan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Albirru manit taqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.